Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di skip dulu ya. Kenapa kok harus pakai tumbal ketika itu? Bumi ini, tanah ini ya. Tanah ini bila mana menahan beban berat bangunan yang besar, apalagi bangunan yang bertingkat. Maka sebenarnya bumi ini juga merasa keberatan. Dan butuhlah suplai atau tambahan energi. Ini mau nanya masalah tumbal nih. Kenapa kok zaman dulu tuh orang-orang kita itu membangun sesuatu kayak jembatan itu kok pakai tumbal tuh. Terus arwahnya itu lari kemana itu? Jadi memang permasalahan tumbal itu sampai sekarang ini tidak banyak yang mengupasnya. Karena kebanyakan beranggapan bahwa tumbal itu untuk sebuah persembahan-persembahan. Persembahan untuk makhluk astral yang lain. Kayak tumbal pesugihan. Nah, sebetulnya tumbal ini kan banyak jenis-jenisnya tumbal. Kadangkala harus pakai tumbal manusia. Kadangkala juga pakai tumbal hewan. Ya. Nah ini memang selama ini memang belum banyak yang mengupas tuntas tentang tumbal. Nah sebetulnya tumbal itu yang seperti apa sih? Ya, tumbal itu kan entah yang ditumbalkan manusia atau hewan. Pada dasarnya di sana itu kan diambil kekuatannya. Di zaman Belanda dulu setiap kali membangun juga pakai tumbal. Tumbal itu sebetulnya ini istilah tumbal itu artinya tumbal. Itu sebagai landasan atau sebagai dasar untuk menopang berat. Itu namanya tumbal. Jadi untuk bahasa simpelnya apa kalau demikian? Misalkan ini ada beban berat, ya itu ditaruh di bawah. Jadi untuk apa itu namanya kalau bahasamu biar gampang dipahami itu? Kayak pondasi itu. Ya, seperti katakanlah seperti pondasi lah ya. Jadi tumbal itu untuk sebuah penahan beban. Nah itulah namanya tumbal. Nah tumbal itu biasanya dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, dan kebanyakan masyarakat kita ini kalau sudah berbincang soal tumbal, itu selalu mengarahnya ke soal yang negatif. Selalu, padahal tidak selalu negatif. Ya masalahnya mungkin kalau tumbal tuh kesannya kayak manusia nanti. Nah, ya. Oleh karena mungkin ketidaktahuan mereka itu tentang tumbal, makanya langsung diplot bahwa kalau sudah berbincang masalah tumbal itu selalu negatif. Ya nggak salah juga sih, karena memang kebanyakan penumbalan itu memang nuansanya negatif. Nah, misteri tentang tumbal. Kenapa misalkan ada seseorang yang memelihara tuyul. Ini tuyul dulu. Iya. Ini contoh yang sering-sering kita dengarkan kok. Ini si A, si B ini memelihara tuyul, ini itu dan segala macamnya lah. Nah, tumbal itu karena pada dasarnya itu diambil kekuatan atau energinya. Nah, seorang anak manusia bermisalan. Dan biasanya yang bisa atau yang masuk bisa untuk ditumbalkan itu biasanya kan anak-anaknya seorang orang tua yang punya keinginan mencari pesugihan itu biasanya anak yang disayangi. Nah, anak-anak yang disayangi, yang dimanja, nah itu kan punya energi negatif yang luar biasa. Nah, kemudian jika ditumbalkan dan terjadilah penumbalan untuk tujuan pesugihan. Lah yang terjadi di sana apa yang sebenarnya? Kok membutuhkan tumbal si anak itu tadi itu untuk apa?
kok sampai segitunya. Nah, si tuyul ini kan sebetulnya dimensinya kan lain. Jadi dimensi tuyul itu bukan di alam nyata ini, atau alamnya si tuyul itu beda dengan alam nyata ini. Nah, oleh karena tuyul ini mau dimanfaatkan oleh manusia dan harus masuk ke dimensi manusia ini atau ke alam nyata ini, maka yang diperlukan tuyul itu adalah energi manusia juga. Jadi tuyul ini kalau nggak punya kekuatan atau energi manusia, dia nggak mampu. Nggak bisa nyebrang ke alam manusia maksudnya. Nggak bisa nyebrang ke alam manusia, apalagi bertahan hidup di alam manusia. Nah, oleh karena itulah ada penumbalan yang tujuannya. Energi manusia yang ditumbalkan ini diberikan tuyul ini agar bisa menyeberang dari alamnya, kemudian ganti tinggal di alam nyata ini. Jadi energi hidupnya yang dijadikan tumbal ini tadi loh. Iya, iya. Nah, ini dikorbankan, kemudian energi hidup manusianya atau energi yang ditumbalkan itu kemudian dipakai oleh si tuyul untuk hidup di alam nyata ini. Nah, setelah bisa si tuyul itu bisa di alam nyata ini, maka barulah dikaryakan oleh orang yang sengaja memeliharanya. Nah, dan tuyul itu sebetulnya kan jenisnya jin. Iya, iya. Ya, tapi jin lokal. Jin lokal. Oh, jin Jadi lokal, maksudnya ya? jin lokal itu jin-jin yang di daerah-daerah tertentu. Ya kayak gendruwo atau gandarwo, nah itu juga sebetulnya jin lokal saja. Makanya kalau di Timur Tengah sana itu nggak ada yang berbincang atau mengatakan di sana ada tuyul, itu kan nggak ada, karena memang tuyul itu Jin lokal. ya jin lokal, sejenis jin tapi hanya di daerah tertentu saja adanya. Nah, ini tentang tuyul, bahwa penumbalan itu ditujukan adalah penyitaan atau pengambilan energi hidup manusia ini yang kemudian diperlukan untuk si tuyul agar bisa bertahan hidup, nyebrang dulu kemudian bertahan hidup di alam nyata ini. Kalau masalah hukumnya kayak apa, yang jelas hukumnya kan tidak diperbolehkan. Iya. Itu jelas. Ini nggak berbincang masalah hukum, tapi berbincang masalah tumbal. Tumbal. Ya kan? Nah, di zaman-zaman Belanda dulu, itu proses penumbalan itu nyata sekali. Artinya vulgar sekali. Ya, kadang kala itu ada memang orang yang ditugaskan untuk mencari anak-anak yang bisa dijadikan tumbal zaman dulu. Nah, zaman dulu ini kan nggak sepadat sekarang, Iya, iya. nggak seketat sekarang pengawasannya, sehingga zaman dulu itu masih memungkinkan memang. Nah, energi untuk bangunan ini, makanya bangunan zaman kuno itu kuat-kuat sampai Iya, sekarang kuat, ini. benar-benar. Nah, itu karena dulu kadangkala dalam satu bangunan itu ada tumbal lebih dari satu. Lah, kenapa kok harus pakai tumbal ketika itu? Bumi ini, tanah ini ya, tanah ini bila mana menahan beban berat bangunan yang besar, apalagi bangunan yang bertingkat, maka sebenarnya bumi ini juga merasa keberatan dan butuhlah Energi. suplai atau tambahan energi. Makanya kadangkala ada yang tumbalnya itu pakai tumbal manusia, kepala manusia ditanam di situ. Ini zaman dulu. Ada kalanya juga yang bisa mencarikan ganti, nggak manusia, ada tumbal sapi, kerbau. Nah, itu sebetulnya tata caranya atau prosesnya sama saja. Nah, membangun jembatan dulu juga begitu. Malah membangun jembatan itu menurut riwayat, menurut cerita zaman dulu, orang-orang tua-tua dulu itu seringkali bercerita bahwa jembatan itu kadangkala minimalnya dia harus ditumbali dengan 2 manusia. Ya, seberang yang hulu dan hilir. Nah, untuk apa tujuannya sebetulnya? Ya, sama dengan di tanah-tanah atau di bumi-bumi yang ditanami atau yang dibangun di atasnya itu
bangunan-bangunan yang besar atau bangunan-bangunan yang berat. Sehingga apa? Nah, sehingga butuh suplai energi agar bangunannya tetap tegar, bangunannya tetap utuh. Nah, oleh karena itulah muncullah tumbal-tumbal itu. Nah, jembatan juga begitu. Nah, jembatan itu kanan dan kiri. Nah, ini kan kanan dan kiri, hulu dan hilirnya sungai ini. Bukan hulu dan hilir, bukan apa? Seberang jembatan itu. Nah, di sini ini kan butuh kekuatan tambahan. Yang sebelah, jembatan yang sebelah sini sebagai penghubungnya ini kan. Nah, ini juga butuh tambahan kekuatan. Nah, kenapa bumi itu ingin atau memerlukan tambahan kekuatan? Karena kadang-kadang merasa menahan beban yang sangat berat. Apalagi kayak semacam di siang hari, kendaraan-kendaraan yang muatan berat-berat itu lewat di jembatan itu. Nah, ini juga butuh tumbal. Nah, sebetulnya tumbal itu sebetulnya kalau mengerti tentang proses dan bisa mengukur sejauh mana atau seberapa besar energi yang diperlukan, itu sebetulnya bisa diganti dengan kekuatan hidup atau energi hidupnya si hewan. Kayak sapi, kerbau itu bisa sebetulnya. Tapi mungkin sesuatu hal yang tidak memungkinkan. Maka pengganti tumbal-tumbal itu kadangkala sulit untuk dilaksanakan. Nah, contohnya begini. Misal ada bangunan jembatan. Kanan kiri ini seharusnya diperlukan energi yang dari penumbalan. Nah, misalnya yang sebelah sini harus dikasih tumbal sapi 7, yang sebelah sapi 7. Misalkan. Nah, terus untuk laporan keuangan pembangunan jembatan ini kan jadinya kan repot. Ya kan? Jadinya repot. Dan kalau zaman sekarang ini kan nggak seperti zaman dulu. Artinya zaman dulu itu vulgar sekali kalau memang butuh bikin jembatan atau bangunan. Itu ada saja ininya, tata caranya, atau orang-orang dulu malah ada yang jadi spesialis pencari tumbal itu dulu ada. Ada istilahnya dulit, apa yang menculik anak-anak itu ya. Ada yang pek-pekan itu kalau di Jawa itu. Ada seperti itu. Nah, itu akhirnya anak yang dari hasil menculik itu, nah itu kemudian dijadikan tumbal di bangunan-bangunan besar atau jembatan-jembatan itu. Nah, kalau zaman dulu saja energi alam yang masih lumayan pekat. Nah, ketika membangun yang beratnya itu melampaui batas daya tahan bumi, itu saja membutuhkan tumbal. Lah, sebetulnya apalagi sekarang, ya, yang energi alam itu semakin renggang, semakin berkurang. Berarti seharusnya ini kan tumbal-tumbal ini kan lebih diperlukan di saat ini sebetulnya. Nah, tapi bagaimana mengadakan tumbal itu sedangkan sudah banyak orang dan pasti akan ada masalah-masalah yang ada kaitannya dengan apa, pembunuhan ya. Pembunuhan berarti kan urusan dengan pihak yang berwajib. Nah, seakan-akan kan kalau kita melihat ini kan tumbal-tumbal ini kan kayak sudah tidak ada. Sudah tidak ada, sudah tidak berlaku kayak seperti dulu. Nah, ini sebetulnya salah. Jadi sebetulnya semakin kesini ini, tumbal yang harus dipakai itu lebih banyak. Iya, karena tadi itu ya, buminya sudah semakin berkurang. Iya, kekuatannya itu semakin berkurang. Cuma bedanya metodenya saja. Iya. Kalau zaman dulu itu memang sengaja yang mau bikin bangunan besar atau bikin jembatan-jembatan itu, ya itu bisa langsung. Ya memang di zaman penjajahan kan, jadi masih ada kemudahan-kemudahan. Nah, ini kan sudah zaman merdeka, zaman serba canggih kayak sekarang ini kan nggak memungkinkan memakai tata cara kayak seperti zaman dulu. Nah, kalau sekarang ini apakah bangun jembatan, apakah membangun mal-mal yang
berat sekali beban yang harus ditahan oleh bumi. Apakah tidak ada tumbal zaman sekarang? Tetap ada tumbal. Ya cuma kan nggak pernah terdengar ini ada anak diculik untuk tumbal, ya apa untuk tumbal bangunan atau untuk tumbal bikin jembatan, kan sudah tidak ada. Iya, iya. Nah, tetap memerlukan tumbal, tapi caranya sudah berbeda. Nah kalau zaman dulu itu langsung, kalau zaman sekarang itu tidak seperti zaman dulu. Lah caranya bagaimana? Bumi ini untuk mencari tambahan energi untuk menahan beban berupa jembatan atau berupa bangunan yang besar itu. Nah ini kan seringkali ada kecelakaan-kecelakaan. Iya, iya. Kadang-kala kan jembatan itu besar, lurus juga, Iya. tapi ada saja yang kecelakaan di situ, kemudian meninggal dunia di situ. Ya, kadang-kala bangunan itu sudah seakan-akan istilah tumbal itu sudah tidak ada. Yang kerja di situ seringkali yang dijadikan tumbal. Iya, kecelakaan. Iya, kecelakaan kena batu atau jatuh dari ketinggian kan. Nah, makanya seringkali hotel-hotel bangunan yang hotel-hotel bertingkat atau hotel-hotel yang besar-besar itu kadang-kadang kan berhantu juga. Iya, iya, iya. Nah, itu sebetulnya kan Pekerja yang kecelakaan itu ya. iya, hantu dari pekerja yang kecelakaan kemudian meninggal, energi hidupnya diperuntukkan untuk buminya ini sehingga kuat menahan beban. Berarti secara tidak langsung buminya minta tumbal sendiri ya. Iya, mencari sendiri. Mencari gitu. sendiri Iya, istilahnya itu karena merasa keberatan kemudian mencari sendiri tumbal-tumbal itu. Ya yang jelas yang sering-sering itu kan di jembatan itu kan kalau kita pikir kadang-kala kan nggak masuk akal. Wong jalan lurus besar halus juga seperti Iya, itu kok. Tiba-tiba ada kecelakaan di situ. Ada kecelakaan dan kadang-kala setahun itu bisa 1 kali 2 kali. Iya, iya, iya. Tiap tahun. Malah tiap tahun ya. Iya kan, itu kan pas setiap tahun pasti ada korban. Sampai masyarakat sekitar itu kadang-kala kan sudah tahu. Sudah tahu ya. Pasti nanti ada tumbal lain. Pasti ada tumbal nanti, lain ada yang meninggal lagi. Nah, hanya niteni, kalau orang Jawa bilang itu hanya niteni saja. Oh, setahun ini ada 1, 2 yang meninggal di situ. Kalau nggak begitu jembatan ada yang menceburkan diri di sungainya, kemudian meninggal juga karena terbawa arus. Macam-macam tata caranya itu. Tidak seperti tata cara bangunan-bangunan zaman dulu yang memerlukan tumbal. Padahal itu kalau sudah ditumbalin hewan mungkin tidak ada lagi kejadian-kejadian itu ya. Ya, nggak ada. Ya cuma kan orang-orang sekarang ini kan sudah tidak begitu menghiraukan soal tumbal menumbal itu. Iya. Sehingga kalaupun ada orang yang katakanlah bisa mentafsirkan kira-kira ini butuh energi seberapa, kalau diambilkan dari pengorbanan sapi atau kerbau itu harus berapa ekor, ini sudah tidak ada. Kalaupun ada, malah dikira orang gila. Dikira orang mengada-ada. Iya, dikira orang mengada-ada. Dikira orang mengada-ngada. Tapi pada dasarnya, semakin ke sini, itu bumi ini semakin memerlukan banyak tambahan kekuatan untuk menahan beban bangunan yang di atasnya itu. Sebetulnya begitu. Ya, ya. Pantas pernah kejadian di suatu tempat itu kan, dia membangun sebuah bangunan tinggi kan, semakin tinggi bangunannya, nah, akhirnya itu tukangnya kecelakaan. Ya semakin Jatuh. banyak. Wong kadang kena kejatuhan batu kecil aja jadi penyebab kematian kok. Jadi faktornya salah satunya itu ya. Iya. Jadi minta kekuatan itu ya. Minta suplai atau tambahan kekuatan agar bisa mampu menahan beban yang ada di atasnya. Dan mungkin 20, 30, 50 tahun yang akan datang, ini kan energi alam ini kan semakin menipis. Ya itu karena Tambah banyak lagi yang harus terkorbankan dalam proses pembangunan bangunan-bangunan yang besar atau jembatan-jembatan itu. Nah kemudian ada kalanya
misalkan jembatan ini sudah ada tumbalnya di situ. Ya dari kecelakaan yang di situ. Nah, bila mana sibuk, artinya sibuk ini kekuatan ini betul-betul diserap oleh unsur buminya yang di situ, kanan dan kiri kan. Nah, kadang-kala kalau pas sibuk banyak yang lewat di situ. Lewat. Nah, itu kan menahan berat terus. Misalnya muatan-muatan berat kan, kendaraan-kendaraan muatan berat. Itu kan aman-aman saja. Jadi coba ketika lengang, ketika sepi. Berarti energi itu kan sedang santai juga, ya istilahnya sedang santai juga. Makanya kadang-kala ada penampakan-penampakan. Ya, misal jam 1-2 malam itu kan sudah sepi orang lewat. Ya. Kalau sudah sepi begitu, itu memungkinkan karena energi yang dipakai oleh bumi ini sedang santai, maka kadang-kala wujud sosok di situ, kadang ada dia di pinggir jembatan itu. Makanya ada cerita apa itu si manis jembatan Ancol itu. Nah, kadang-kadang ada sosok-sosok yang apa? Sosok-sosok yang santai di situ lah. Nah, akhirnya kadang-kala karena takut jadi korban juga. Nah, itu sebetulnya pada dasarnya yang namanya tumbal itu untuk sebuah bangunan yang kira-kira bumi ini menahannya itu terlalu berat untuk ditopang oleh bumi, maka tumbal itu pasti ya, pasti akan diperlukan atau dibutuhkan. Cuma caranya saja berbeda. Kalau zaman dulu memang sengaja dikasih tumbal, dicarikan tumbal. Kalau zaman sekarang, nah ini tumbal itu dicari sendiri oleh unsur buminya. Pantesan aja setiap jembatan tuh ada penampakan, ada kecelakaan tiba-tiba. Jadi dia butuh tumbal secara langsung. Iya, butuh mulai kekuatan mulai menipis lagi, dia butuh tumbal lagi, butuh tambahan kekuatan lagi. Begitu terus sampai selama-lamanya memang akan seperti itu. Nah, kecuali ada seseorang yang mengerti, seseorang yang mau pedulilah. Artinya jangan sampai ada tumbal manusia lagi, bagaimana ini tata caranya. Nah, kemudian nemu solusi. Iya, solusinya ya. Biar nanti diganti dengan binatang. Oh, tahun ini kita ngadakan kurban. Nah, ya, kurban di situ energinya itu untuk menopang kekuatan bumi agar tidak ada kecelakaan. Misalkan begitu bisa. Makanya ada di contoh-contoh tentang kepedulian masyarakat itu yang masih kuat sekali. Hitungannya masih mengerti juga tentang penumbalan ini. Nah, ini saudara-saudara kita yang di Bali. Kalau pernah ke Bali, itu kan setiap jembatan kanan kiri itu dikasih tempat-tempat untuk berdoa di situ tuh. Ya, di tempat-tempat ada disediakan. Misal mau naruh sesaji atau menaruh dupa dibakar di situ, itu ada di sebelah sini dan sebelah ujungnya ini pasti ada. Karena apa? Beliau-beliau itu yang berdoa di situ itu mengerti, tahu. Soalnya ini kalau tidak ditambahin energi dengan doa-doanya, ini akan banyak korban yang akan terjadi di area atau di sekitar jembatan itu. Ini soal tumbal itu prosesnya seperti itu. Seperti yang kita bincangkan ini tadi. Dan sebetulnya juga yang namanya tumbal tidak harus manusia. Gitu. Ya cuma harus kita bisa mengira-ngira kurang lebihnya kekuatan yang harus dijadikan tumbal ini, nah ini energinya sama. Misal kalau harus dikorbankan energi manusianya satu, itu bisa jadi kurang lebih energinya sapi 7 atau berapa misalnya, ya misalkan. Nah ini kan harus ada orang yang mengerti untuk proses itu, sehingga tidak akan ada lagi tumbal yang berwujud manusia. Nah, ini kan kasihan juga sebetulnya kan, orang yang nggak ngerti. Banyak orang nggak ngerti sebenarnya. Nah terus dijadikan tumbal juga di situ. Nah ini kan ya repot juga sebetulnya itu. Iya itu tadi secara tidak langsung dia minta sendiri. Iya. Oh. Segitunya tumbal ya. Nah zaman dulu juga ada penumbalan-penumbalan seperti itu sebelum ada agama-agama ya.
kayak di pinggir-pinggir pantai itu harus menumbalkan manusia zaman dulu. Nah kemudian sekarang ini ya masih ada yang upacara-upacara adat ya, ritual-ritual adat yang melarung sesaji-sesajian itu kan diganti dengan sepasang boneka pengantin namanya kan. Ya, terus dikasih kepala sapi, kepala kerbau, terus kemudian ditumbalkan atau dilarungkan di laut. Ya kan nggak mungkin. Yang seharusnya zaman dulu itu meminta korban berupa manusia satu pasang, laki-laki dan perempuan, nah terus ya mana ada yang mau ditumbalkan ke laut itu. Ini kan nggak ada yang mau, kalaupun ada yang mau kan jadi kasus itu. Tapi pada akhirnya nggak selang beberapa lama ada kecelakaan-kecelakaan di laut yang menimbulkan kematian. Itu sebetulnya kan sama saja. Jadi butuh energi untuk sesuatu hal ini loh. Nah, makanya sudah beda, tata caranya beda. Ini mungkin soal tumbal ini masih mau ada yang ditanyakan? Ya. Sudah lama. Nanti kita apalah cari referensi lagi masalah tumbal ini kan. Iya. Ya memang sih saya secara pribadi kalau membincangkan soal tumbal karena sudah lama sekali tidak pernah berbincang masalah tumbal. Jadi berbincang ini setengah mengingat-ingat juga kenapa harus ada tumbal. Terus bagaimana cara menyampaikan ke orang lain agar paham. Ini kadang-kadang pemilihan kata-katanya saya secara pribadi kadang-kadang juga kesulitan. Karena berbincang masalah energi, berbincang kenapa harus manusia atau harus ada tumbal juga bagaimana. Terus kaitannya dengan hukum-hukum agama seperti apa. Nah makanya ini sambil mengingat juga, sambil memberikan penjelasan ini sambil mengingat. Ingat memori ya. Sambil mengingat juga. Makanya saya batasi tadi, ini hanya tumbal saja sudah. Iya, berbincang masalah tumbal, jangan dikaitkan dengan yang lain dulu. Iya. Karena sambil memberikan jawaban ini juga sambil mengingat juga. Nah mudah-mudahan meskipun obrolan kita ini tadi kurang asik, nah, tapi tujuan saya secara pribadi itu hanya ingin berbagi informasi atau berbagi pengetahuan tentang tumbal. Kalau ada salahnya yang sudah saya sampaikan ya mungkin keterbatasan pengetahuan saya secara pribadi. Namun demikian niat saya tidak ada niat yang tidak baik. Kalaupun ada masukan-masukan yang lebih baik atau yang lebih benar, nah monggo akan saya terima. Ya istilahnya kritik dan saran lah. Mungkin suatu saat sampai secara pribadi menemukan sesuatu yang lebih baik yang dari yang kita obrolkan ini tadi. Ya nggak ada masalah kita sharingkan lagi. Ya mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi sampean yang bertanya, bagi saya secara pribadi ini yang sambil mengingat-ingat ini tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan yang kebetulan melihat atau mendengarkan obrolan kita ini mendapat sedikit tambahan kajian di dalam pemahaman tentang tumbal menumbal.